kita sering merasa aman. Kita merasa negara kita damai, bersahabat dengan semua bangsa, dan menganut politik bebas aktif. Kita merasa tidak punya musuh. Tapi sadarkah kalian, jika kita melihat peta militer dunia hari ini, Indonesia sebenarnya sedang berada di tengah-tengah kandang singa, dari utara, selatan, timur, hingga barat. Moncong meriam dan pangkalan udara negara asing mengarah tepat ke halaman rumah kita. Inilah yang disebut strategi encirclement atau pengepungan. Di video ini, boleh tahu akan mengajakmu terbang mengelilingi perbatasan Indonesia. Kita akan mengaudit satu persatu pangkalan asing yang mengepung kita. Siapkan camilan kalian, karena fakta yang akan kalian lihat mungkin akan membuat tidur kalian tidak nyenyak malam ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita mulai bedah dari utara. Di sini, suhu geopolitik sedang mendidih. Filipina baru saja memberikan akses 4 pangkalan militer baru kepada Amerika Serikat. Perhatikan lokasinya. Pangkalan Camilo, Osias, dan Lalo letaknya di ujung utara Luzon. Jaraknya ke Taiwan cuma 400 km. Bagi jet tempur F-35 Amerika, itu cuma butuh waktu 15 menit terbang. Ini bukti nyata. Filipina sedang disiapkan jadi landasan pacu Amerika untuk perang melawan Cina. Tapi jangan salah, ada satu pangkalan lagi di Pulau Balabak. Ini yang bahaya buat kita. Jaraknya cuma selemparan batu dari Sabah dan Kalimantan Utara. Jika Amerika menaruh radar di sini, mereka bisa mengintip ruang tamu kita di IKL. Di seberangnya, sang naga tidak tinggal diam. Tiongkok telah menyulap terumbu karang mati menjadi The Great Wall of Sand. 3 pulau buatan raksasa Subi, Mischief, Don Fiery Cross. Ini bukan pulau wisata. Ini adalah pangkalan militer full set. Mereka punya landasan pacu 3 km yang bisa didarati pesawat pengebom H-6K. Mereka punya sistem rudal anti pesawat Hu-9 yang jangkauannya bisa merontokkan pesawat apapun yang lewat di atas Natuna. Kenapa ini krusial buat Indonesia? Karena Laut Sulawesi adalah jalur pintu belakang backdoor. Jika perang pecah, kapal selam nuklir Amerika dari Australia akan menyusup lewat Selat Lombok dan Makassar untuk menyerang Cina dari belakang. Artinya apa? Perang besar itu akan terjadi tepat di beranda rumah kita. Rudal nyasar, tumpahan minyak, hingga puing kapal perang. Semua akan hanyut ke pantai-pantai kita. Sekarang putar kursi kalian menghadap selatan. Ke tetangga yang paling berisik, Australia. Di Darwin, ada ribuan marinir Amerika yang ditempatkan secara rotasi Marine Rotational Force. Mereka adalah pasukan pemukul reaksi cepat. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding ada di pangkalan udara Tyndall. Citra satelit terbaru membuktikan Amerika sedang memperluas apron bandara ini. Tujuannya satu, menampung 6 unit pesawat pengebom nuklir B-52 Stratofortress. Pesawat ini adalah kiamat terbang. Dari Tyndall, B-52 bisa mencapai Jakarta kurang dari 2 jam, menjatuhkan muatan, dan pulang lagi tanpa perlu isi bensin. Seluruh Pulau Jawa ada dalam jangkauan bom mereka. Belum cukup? Lihat 2 pulau kecil ini. Christmas Island jaraknya lebih dekat ke Jakarta daripada Jakarta ke Bali. Dan Cocos Islands, pulau terpencil di Samudra Hindia. Australia menginvestasikan ratusan juta dolar untuk merenovasi landasan di Cocos. Ini akan jadi sarang bagi P-8 Poseidon, pesawat pemburu kapal selam tercanggih di dunia. Dengan pangkalan di Cocos, mereka bisa memblokir akses ke Samudra Hindia. Setiap kapal selam TNI AL yang keluar dari Selat Sunda pasti ketahuan. Mereka memasang CCTV bawah air di halaman belakang rumah kita. Ditambah lagi aliansi AUKUS Australia akan punya kapal selam nuklir. Bedanya dengan kapal selam diesel biasa, kapal nuklir bisa menyelam berbulan-bulan. Mereka bisa nongkrong diam-diam di selat-selat dalam Indonesia tanpa pernah kita sadari. Ancaman tidak hanya dari depan dan belakang. Lihat barat, Malaysia dan Singapura tergabung dalam FPDA 5 Power Defense Arrangements bersama Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Butterworth, Malaysia, ada markas CADS, radar mereka memantau pergerakan udara di Selat Malaka dan Sumatera. Secara teknis, setiap pesawat tempur kita yang take off dari Medan atau Pekanbaru sudah masuk radar mereka. Singapura lebih gila lagi. Pelabuhan Changi didesain khusus agar muat menampung super carrier kapal induk Amerika. Ini adalah pom bensin raksasa bagi armada perang Amerika Serikat di Asia Tenggara. Jauh di tengah Samudra Hindia,
ada Diego Garcia, pangkalan AS yang super rahasia. Dari sini, pesawat pengebom siluman B-2 Spirit bisa terbang menyerang target di Asia, termasuk Indonesia, tanpa terdeteksi radar jadul kita. Lalu di timur, Papua Nugini. Dulu Cina mau bangun pangkalan di sini, tapi Amerika dan Australia panik dan langsung membeli akses ke pangkalan Lombrung di Pulau Manus di utara Papua. Ada negara kecil bernama Palau. Amerika baru saja memasang radar raksasa TACMOR di sana. Radar ini bisa melihat apapun yang terbang di atas Papua dan Maluku. Kita benar-benar telanjang di mata radar mereka. Menghadapi kepungan cincin besi ini, TNI tidak bodoh. Kita sadar, kita tidak mungkin menang adu jumlah kapal induk lawan Amerika atau China. Itu bunuh diri. Doktrin kita berubah menjadi porcupine strategy. Strategi landak. Tujuannya bukan untuk memusnahkan musuh, tapi membuat musuh berdarah-darah dan rugi besar jika berani masuk. Kita perbanyak KCR kapal cepat rudal. Kecil, gesit, susah dideteksi radar, tapi bawa rudal mematikan. Ini adalah bambu runcing versi modern. Sekali senggit, kapal besar bisa tenggelam. Dan pertahanan terakhir adalah Sishan Kamrata, perang semesta. Jika musuh berhasil mendarat, mereka tidak hanya melawan tentara, tapi 280 juta rakyat Indonesia. Sejarah Vietnam dan Afghanistan membuktikan, negara adidaya pun kalah kalau lawan rakyat yang nekat. Kita dikepung. Itu fakta. Tapi ingat, benteng yang paling sulit ditembus bukanlah tembok beton, melainkan persatuan bangsa yang tidak mau dijajah lagi. Pada akhirnya, kita harus menerima takdir geografis ini. Kita tidak bisa memindahkan Pulau Jawa menjauh dari Australia. Kita tidak bisa menggeser Natuna menjauh dari Cina. Kita dikutuk sekaligus diberkati berada di posisi silang dunia ini. Mereka boleh mengepung kita dengan cincin besi Iron Ring. Mereka boleh punya rudal hipersonik atau pesawat siluman. Tapi sejarah dunia dari Vietnam hingga Afghanistan telah mengajarkan satu hal. Teknologi secanggih apapun akan tumpul di hadapan bangsa yang menolak untuk menyerah. Benteng terakhir Indonesia bukanlah kapal perang, bukan pula jet tempur. Benteng itu adalah mental 280 juta rakyatnya. Selama kita tidak terpecah belah dari dalam, kepungan dari luar hanyalah gertakan sambal. Musuh terbesar kita bukan pangkalan asing, tapi adu domba sesama anak bangsa. Sekarang, saya kembalikan pertanyaan ini ke kalian. Jika suatu hari cincin besi ini benar-benar menjepit kita, dari arah mana ancaman paling mematikan akan datang? Naga dari utara atau elang dari selatan? Dan yang paling penting, siapkah kita? Diskusikan di kolom komentar. Debatlah dengan cerdas. Jangan lupa subscribe, karena ketidaktahuan adalah kelemahan. Merdeka!